Yesus Kristus adalah Allah. Refleksi pagi 670. Rasul Yohanes adalah murid Kristus yang menulis Injil Yohanes. Bagaimana kesaksian Yohanes tentang Yesus Kristus di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3? Ini kesaksiannya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah sejak pada mulanya. Dialah Allah. Melalui Sang Firman, Allah menciptakan segala sesuatu, baik di sorga, di langit, maupun di bumi. Betapa maha agung dan maha besar Kristus itu. Layaklah kalau semua ciptaan Allah tunduk pada Kristus. Saudara-saudara, seperti halnya perkataan manusia adalah ungkapan pikirannya, maka Yesus Kristus adalah perwujudan kehendak Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Tanpa Kristus Sang Firman, tidak akan ada penciptaan. Allah dan Sang Firman ada bersama-sama dari kekal sampai kekal. Betapa luar biasanya kebenaran ini. Oleh sebab itu, di tengah kemajumukan pandangan dan keyakinan iman di dunia sekarang ini, janganlah umat Tuhan sekali-kali meragukan tentang siapa Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang harus disembah, dipuji, dan ditaati. Janganlah kita berkompromi dengan keyakinan dasar iman kita tentang siapa Kristus itu. Marilah kita berteguh iman percaya kita di atas dasar iman pada Yesus Kristus. Ayo. Yesus Kristus, Sang Pembawa Kehidupan dan Sang Terang. Refleksi pagi 671. Bagaimana peran Yesus Kristus bagi kehidupan manusia dan alam semesta? Mari lihat kesaksian Rasul Yohanes di Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara, Yesus Kristus memegang peran sentral dalam kehidupan manusia dan alam semesta, karena Yesus adalah Sang Firman, yaitu Allah sendiri. Hanya di dalam Yesus saja kehidupan itu ada. Dia sajalah yang menjadi terang sejati bagi kehidupan manusia. Dia sajalah yang mampu mengusir segala macam kegelapan dunia. Benarlah pernyataan Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 12 ini. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara-saudara, setiap orang percaya haruslah paham dan yakin tentang siapa Yesus Kristus itu. Kesaksian Rasul Yohanes telah sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Hanya di dalam Yesuslah segala kehidupan di alam semesta ini ada. Hanya di dalam Yesuslah ada terang yang mampu mengusir segala kegelapan, yaitu kejahatan dunia. Wahai orang percaya di Indonesia, apakah kita masih meyakini kebenaran hakiki ini?
Apakah kita masih meragukan tentang siapa Yesus Kristus itu? Memang, di dalam kemajemukan pandangan di masa sekarang ini, kita sering gamang dan kehilangan pegangan. Oleh sebab itu, marilah kita memperkokoh kembali keyakinan dasar iman kita tentang siapa Yesus Kristus itu. Janganlah mudah goyah. Menjadi saksi bagi Kristus Sang Terang. Refleksi pagi 672. Apa kesaksian Rasul Yohanes tentang Yohanes Pembaptis di Yohanes 1 ayat 6 sampai 8? Ini kesaksiannya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk menjadi saksi tentang Sang Terang, yaitu Yesus Kristus, supaya semua orang percaya kepada Kristus. Inilah tugas pengutusan dari Allah baginya. Yohanes Pembaptis sadar bahwa Yesus Kristuslah Sang Terang dan bukan dia. Yohanes Pembaptis tahu betul siapa dirinya dan apa tugas panggilannya sebagai saksi Kristus. Inilah sikap utusan yang seharusnya. Saudara-saudara, peran Yohanes Pembaptis sangatlah unik, karena dia adalah pembuka jalan bagi kedatangan Sang Terang, yaitu Yesus Kristus. Sikapnya yang sadar akan tugas panggilannya itu haruslah diteladani oleh orang percaya di masa kini. Dialah contoh saksi Kristus yang setia, yang mengarahkan orang kepada Kristus dan bukannya justru membelokkannya pada dirinya sendiri. Dialah contoh hamba Tuhan yang setia menjalankan tugas panggilannya. Oleh sebab itu, hai para hamba Tuhan di Indonesia, marilah kita meneladani Yohanes Pembaptis. Marilah kita menjadikan pemberitaan tentang Kristus sebagai pusat pemberitaan kita, sehingga semua orang dapat percaya kepada Kristus. Ayolah kita selalu menjadi saksi Kristus yang setia. Menerima dia dan tidak menolaknya. Refleksi pagi 673. Apa yang disampaikan Rasul Yohanes tentang Sang Terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, di Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Inilah dia, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudara, Rasul Yohanes dengan tegas menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Terang yang sesungguhnya. Walaupun dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia dan tidak menerima dia. Sungguh tragis bahwa Sang Pemilik alam semesta sendiri hadir di dunia, tetapi dunia justru menolaknya. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita bila kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah terang sesungguhnya seperti kesaksian Rasul Yohanes? Apa yang akan kita lakukan bila Allah Sang Pencipta berkenan datang ke milik kepunyaannya dengan menjelma menjadi manusia?
Apakah kita bersikap cuek dan tidak peduli? Apakah kita akan jadi ragu dan bimbang untuk menyambut Dia? Apakah kita akan menolak kedatangannya? Atau apakah kita bergegas menyambut Dia dengan gembira dan hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya? Jawaban atas semua pertanyaan itu akan menunjukkan sampai sejauh mana kita memberikan prioritas bagi Allah dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita terus bertumbuh dalam Kristus. Inilah panggilan kita. Hak sebagai anak Allah. Refleksi pagi 674. Walaupun kehadiran Yesus Kristus ditolak manusia, tetapi dalam anugerah Allah ada juga orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa janji Allah bagi mereka yang percaya Kristus di Yohanes 1 ayat 11-13? Ini dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara-saudara, anugerah iman percaya dalam Yesus Kristus telah menyebabkan seseorang untuk mendapatkan hak atau kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Hak istimewa ini semata-mata hanya karena karunia Allah dan bukan karena upaya manusia. Saudara-saudara, hak untuk menjadi anak Allah adalah suatu hak khusus yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus, sehingga manusia dapat kembali dekat dengan Allah. Ironisnya, orang-orang percaya yang telah menerima karunia ini seringkali menganggap sepele hak ini, bahkan melecehkannya dengan sikap yang tidak tahu bersyukur dan sikap jahat yang tidak mencerminkan status sebagai anak-anak Allah. Bukannya orang Kristen menjadi anak-anak Allah yang membawa terang, ada saja yang justru menjadi agen kegelapan dengan segala kejahatan, baik di dalam lingkungan gereja maupun di masyarakat. Oleh sebab itu, marilah kita perbaharui komitmen kita untuk hidup benar sebagai anak-anak Allah. Jangan sia-siakan anugerahnya. Yesus Kristuslah Allah dan manusia. Refleksi pagi 675. Bagaimana kesaksian Rasul Yohanes tentang Yesus Kristus, Sang Firman yang bersama dengan Allah dari mulanya dan yang juga adalah Allah? Mari dengar Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, Sang Firman yang adalah Allah sejati telah menjadi manusia sejati tanpa sedikit pun kehilangan keilahiannya. Peristiwa transfigurasi Yesus Kristus di Matius 17 telah memberikan sekelumit dari kemuliaan Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Di dalam Kristus saja, segala kepenuhan kasih karunia dan kebenaran Allah tampak nyata. Saudara-saudara, apa yang menjadi keyakinan orang Kristen tentang siapa Yesus Kristus itu?
Apakah Yesus Kristus itu seorang manusia hebat dan guru agung dengan ajaran yang hebat? Apakah Yesus itu seorang nabi yang diutus Allah? Apakah Yesus itu seorang pendiri suatu ajaran agama yang mempunyai banyak pengikut? Tentu saja semuanya itu benar, tetapi tidaklah hanya itu. Yesus Kristus adalah manusia sejati dan Allah yang sejati. Dialah Sang Firman yang bersama dengan Allah sejak pada mulanya. Hanya melalui Yesus Kristuslah segala sesuatu telah diciptakan. Di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Tunggal Allah itu, ada segala kemuliaan dan kebenaran. Mari kita perteguh iman percaya kita hanya dalam Kristus saja. Ayolah. Meneladani Yohanes Pembaptis. Refleksi pagi 676. Apa kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, Yohanes 1 ayat 15? Ini dia. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis sadar betul akan perannya sebagai pembuka jalan bagi Yesus Kristus, yaitu sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, seperti yang dinubuatkan di Yesaya 40 ayat 3. Yohanes Pembaptis adalah penunjuk arah bagi orang untuk bertemu dengan Kristus yang telah ada jauh sebelum Yohanes Pembaptis, bahkan sudah ada sejak dari permulaan segala sesuatu. Saudara-saudara, seperti halnya Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus, maka umat Allah di Indonesia pun telah dipanggilnya untuk menjadi umat yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kalinya kelak. Umat Allah seharusnya adalah penunjuk jalan untuk membawa orang beriman kepada Kristus. Inilah tanggung jawab yang dipercayakan Allah untuk umatnya. Hanya sayangnya, seringkali kita tidak selalu setia dalam menjalankan panggilannya ini dengan adanya segala kebobrokan moral serta tindakan jahat yang dilakukan umat percaya, baik di dalam gereja maupun di masyarakat luas. Inilah saatnya bagi kita untuk mawas diri dan bertobat. Bersediakah kita? Kasih karunia yang melimpah terus. Refleksi pagi 677. Apa kesaksian Rasul Yohanes tentang kelimpahan kasih karunia dalam Yesus Kristus bagi orang percaya yang ada di Yohanes 1 ayat 16 sampai 17? Ini dia. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus ada kelimpahan kasih karunia dalam segala hal, baik dalam hal fisik, mental, maupun spiritual. Kasih karunia yang dilimpahkan itu seperti gelombang laut yang terus-menerus melimpah tiada hentinya. Hanya di dalam kasih karunia dan kebenaran Kristuslah
orang percaya hidup bukan dalam ketakutan akan hukum Taurat, tetapi hidup dalam iman dan ketaatan pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sadarkah kita sebagai orang percaya bahwa kelimpahan kasih karunia itu hanya ada di dalam Yesus Kristus? Bila kita melihat kehidupan kita dan kita mencoba merenungkan dan menghitung segala kasih karunia dan segala berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita, pastilah kita akan terperangah dan takjub akan kebesaran Tuhan. Hanya saja, mampukah kita melihat sinar mentari anugerah Tuhan di balik segala awan gelap kesulitan dan persoalan kehidupan? Bukankah kasih karunia Tuhan yang begitu besar itu seringkali juga tertutup oleh segala dengki, amarah, cinta uang, gila hormat, kejar jabatan, serta berbagai ambisi dan nafsu jahat? Oleh sebab itu, marilah kita perbaharui komitmen kita kepada Allah dalam Yesus Kristus saja. Yesus Kristus adalah Tuhan. Refleksi pagi 678. Apa kesaksian Rasul Yohanes tentang siapa Yesus Kristus itu? Mari lihat Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara, para tokoh di Perjanjian Lama, yaitu Abraham, Yakub, Musa, Daud, Yesaya, dan Yehezkiel, memang pernah bertemu Allah, baik dalam bentuk semak terbakar, penglihatan, ataupun suara. Tetapi mereka pun tidak pernah melihat Allah. Hanya Yesus Kristus, Sang Anak Tunggal Allah sajalah yang menjadi perwujudan nyata Allah kepada manusia. Yesus Kristuslah Allah yang menyatakan dirinya dalam wujud manusia, sehingga manusia dapat melihat perwujudan segala kepenuhan Allah. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kesaksian Rasul Yohanes tentang Yesus Kristus ini adalah dasar yang sangat fundamental dalam iman Kristen sejak dari berdirinya gereja Tuhan ribuan tahun yang lalu. Karena keyakinan inilah, maka banyak orang Kristen yang dianiaya dan dibunuh dengan kejam pada masa dulu. Di dalam kemajemukan keyakinan iman di zaman sekarang ini, orang Kristen harus berpegang teguh pada keyakinan dasar ini dan tidak boleh goyah dan kehilangan jati dirinya. Dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan inilah, orang Kristen di Indonesia dapat menjalani kehidupan yang membawa dampak bagi sekitarnya dengan berpegang pada ajaran dan teladan Yesus Kristus. Mari kita tetap teguh iman. Menjadi hamba Tuhan yang setia. Refleksi pagi 679. Bagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis tentang dirinya yang diungkapkan di Yohanes 1 ayat 19 sampai 20. Inilah dia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Saudara-saudara, ketika utusan pimpinan agama di Yerusalem pergi ke Galilea dengan tegas dan tidak ragu-ragu,
Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa dia bukanlah Mesias yang dinantikan orang Yahudi. Dia adalah hamba Yesus Kristus yang setia dan yang tidak mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Kebesaran hamba Tuhan adalah karena dia senantiasa membawa kemuliaan bagi Kristus. Saudara-saudara, ada saja orang Kristen di Indonesia ini yang memandang dirinya sebagai hamba Tuhan, bukan karena mereka mau menjadi pelayan Kristus yang setia, tetapi karena status sebagai hamba Tuhan dianggapnya sebagai status yang bergengsi, patut dibanggakan, serta menguntungkan secara finansial. Teladan dari Yohanes Pembaptis yang menyatakan bahwa dia bukanlah Kristus serta selalu mengarahkan orang untuk mengikut Kristus, patutlah diteladani oleh setiap hamba Tuhan. Seluruh aspek kehidupan hamba Tuhan sudah seharusnya menjadi kesaksian bagi Kristus serta membawa kemuliaan bagi namanya. Oleh sebab itu, wahai setiap hamba Tuhan, marilah mawas diri dan tetaplah setia pada panggilanmu.